Halo teman-teman, selamat datang di Rumah Kosong, episode kedua. Ya, di episode kedua ini gue akan kembali membacakan sebuah cerita horor yang judulnya Lorong Anggrek 13. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang untuk menghibur kalian semua. Oke, gak usah pakai lama, langsung aja ke ceritanya. Namaku Raka. Setelah ayahku entah pergi kemana, aku pindah ke rumah peninggalan nenekku yang sudah lama meninggal. Sebuah rumah tua di ujung jalan Anggrek, tepat di lorong paling buntu. Lorong yang kata warga, sebaiknya tak pernah kau telusuri sendirian saat malam tiba. Awalnya aku tak percaya. Aku pikir itu cuma cerita kampung untuk menakut-nakuti pendatang baru. Sampai aku melihatnya. Seseorang atau sesuatu berdiri di jendela rumah nomor 13. Rumah kosong yang katanya sudah puluhan tahun ditinggalkan. Hari pertama, semua terasa biasa saja. Aku membersihkan rumah, menata barang-barang, dan mencoba beradaptasi. Tapi malamnya, aku mulai mendengar suara-suara aneh. Seperti langkah kaki pelan menyeret dari lorong depan rumah. Aku intip dari balik tirai. Tak ada siapapun. Tapi samar-samar ada bau bunga melati. Yah, setelah itu aku hiraukan saja. Lalu aku tidur. Besok paginya, seorang ibu tua mengetuk pintu rumahku. Dia membawa rantang, katanya sekedar menyambut tetangga baru. Tapi sebelum pulang, dia sempat berbisik. Kalau malam-malam dengar suara dari rumah nomor 13, jangan pernah lihat ke arahnya ya nak. Jangan pernah. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi malam itu aku melanggar. Sepulang dari warung, sebelum masuk rumah, aku mendengar suara-suara tak jelas. Dan aku lihat rumah itu. Lampunya mati, pintu kayunya lapuk, tapi di lantai 2 ada jendela yang sedikit terbuka. Dan di sana, seseorang berdiri, diam, menatap ke arahku. Bajunya putih, panjang, kepalanya tertunduk. Karena agak sedikit takut, aku pun bergegas untuk masuk rumah. Sejak malam itu, semuanya berubah. Rumahku terasa menjadi lebih dingin. Setiap malam terdengar suara langkah kaki, kadang dari loteng, kadang dari arah dapur. Aku kunci semua pintu dan jendela, tapi suara itu tetap terdengar. Bom melati yang semakin lama semakin tajam kadang muncul begitu saja, bahkan saat aku sedang mandi atau makan, dan selalu diikuti suara seseorang menangis pelan. Lalu suatu malam, saat aku ingin keluar sebentar untuk sekedar menikmati udara malam, aku menemukan sesuatu yang aneh di depan pintu rumah. Setangkai bunga melati yang masih segar dan selembar foto lama. Foto seorang perempuan mengenakan kebaya pengantin. Wajahnya kabur, tapi aku bisa melihat satu detail. Cincin perak di jari manisnya. Sama persis dengan cincin yang aku temukan di laci meja nenekku saat aku beberes rumah kemarin. Aku mulai bertanya-tanya, apa ini? Keesokan harinya, saat sedang bersih-bersih rumah, aku membongkar lemari tua di kamar belakang. Di sana, aku menemukan buku harian nenek. Buku itu penuh dengan tulisan tangan. Dan di salah satu halaman, aku membaca ini. Rumah 13 itu harus dibiarkan kosong. Jangan ganggu dia. Dia masih menunggu di pelaminan yang tak pernah datang. Lalu, di bawahnya ada tulisan, maafkan anakku, maafkan ayah Raka. Ayahku? Aku mulai bertanya-tanya, apa hubungan ayahku dengan rumah nomor 13 itu? Aku tak bisa diam. Aku butuh jawaban.
Setelah seminggu aku di rumah nenek, lewat kenalan tetanggaku yang aku ceritakan tentang kejadian aneh yang aku alami, aku dipertemukan dengan seorang pria muda yang katanya bisa melihat yang tak terlihat. Namanya Arya. Di malam itu dia datang dengan membawa dupa, air kelapa, dan sebongkah batu hitam. Tiba-tiba saja Arya berkata, "Kalau dia masih menunggu, berarti belum selesai." Ritual pun dimulai. Kami duduk di ruang tengah. Dupa dibakar, batu diletakkan di lantai, dan Arya mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Lalu terjadilah. Lampu rumah padam serentak, dari luar terdengar suara langkah kaki. Tapi kali ini bukan satu, melainkan banyak. Seperti langkah kaki iring-iringan pengantin. Dari sudut gelap ruangan, aku melihat seorang perempuan muncul. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutup wajah. Bunga melati berguguran dari tangannya. Tiba-tiba Arya berteriak, "Tutup mata, Raka!" Tapi aku nggak bisa, aku terpaku. Dia menatapku, dan aku melihat wajahnya. Separuh cantik, separuh hangus terbakar. Di matanya ada air mata dan amarah. Dia menunjuk cincin di jariku, cincin yang kutemukan, dan berkata, "Kau mirip dia. Kau anak dari pengkhianat itu." Lalu semuanya gelap. Aku pun terbangun keesokan paginya. Rumah kosong. Arya hilang. Barang-barangnya masih di lantai, tapi dia tidak ada. Dan anehnya, saat aku keluar dari rumah nenek, rumah nomor 13 sudah tak terlihat lagi di hari-hari berikutnya. Hanya ada pagar besi berkarat dan semak liar. Aku pun penasaran, aku tanya ke warga. Mereka semua menjawab sama. Lorong anggrek cuma sampai nomor 11, nak. Gak pernah ada rumah nomor 13 di sini. Tapi aku tahu, aku pernah melihatnya. Aku pernah dihampiri oleh penghuninya. Dan kadang, malam-malam aku masih mencium bau melati di kamar tempat aku tidur. Aku pun karena takut memutuskan pulang ke rumah ibuku. Di part terakhir. Namun, wajah wanita itu sudah dicoret-coret dengan tinta merah. Nomor 13 itu bukan mimpi, itu peringatan. Ayahmu yang membakar aku. Bunga melati pun turun seperti hujan kematian.